Nama saya Adi Febrianto. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik sistem persarapan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Langsung saja kita mulai. Perkenalkan Bapak, nama saya perawat Adi Febrianto. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem persarapan Bapak. Waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Setelah itu lalu kita mulai tahap satu untuk pengkajian. Kita menanyakan kepada pasien apakah pasiennya sudah minum obat atau belum. Bapak sebelumnya apakah Bapak sudah minum obat atau belum? Langsung persiapan pasien, memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Bapak, tindakan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah sistem persarapan Bapak normal atau tidak. Setelah itu kita berikan posisi kepada pasien. Apakah Bapak ingin posisinya duduk atau tidur? Tidur aja. Tidur. Setelah itu kita tutup sekerem, jaga privasi klien, beri pasien senyaman mungkin. Lalu kita setelah itu persiapan alat. Setelah itu ada persiapan alat, ada refleks hammer, ada center, ada garpu tala, terus ada kapas, ada spatel. Berhubung sini nggak ada spatel untuk tes lidahnya. Terus bahan-bahannya ada yang lainnya, ada stetoskop. Nah itu udah. Langsung kita mulai dari tahap langkah-langkah pemeriksaan fisik cerebral. Pengkajian infeksi, perhatikan apakah klien berespon dengan baik terhadap verbal, auditori, dan teknik yang disterilnya. Terus nyeri, bagaimana respon nyeri terhadap rangsangan nyeri. Langsung tingkat kesadaran, ada kualitatif, konformatis, apatis, deliris, somnolen, sopor, koma, skala koma, Glasgow, membuka mata, respon verbal, respon motorik. Itu pemeriksaan fisik. Kita menanyakan, Bapak kesininya dengan siapa Pak? Dengan keluarga. Kapan Pak kesininya? Kemarin. Kemarin. Terus nyerinya di bagian mana Pak? Bagian kaki. Di bagian kaki. Iya. Di bagian kaki. Kita langsung ke nervus ophiocorticus, yaitu penciuman hidung. Bisa menggunakan dengan daun-daunan atau kopi, atau penciuman semacam kopi, bubuk kopi, minyak wangi, atau kayu putih. Di sini saya menggunakan daun-daunan. Supaya Bapak bisa merem matanya, kita pencet hidungnya satu. Bau apa Pak? Bau jeruk. Jeruk. Satunya lagi kita tes. Bau apa Pak? Sama bau jeruk. Jeruk. Lalu kita selanjutnya ke nervus opticus, yaitu mata. Si Pak, matanya buka. Nah, setelah itu kita lihat apakah pupilnya membesar. Setelah itu lalu kita ke langkah membaca menggunakan baca. Bapak bisa membaca Pak? Bisa. Apakah menggunakan kacamata atau tidak? Tidak. Tidak. Maka apa aja Pak yang ini Pak? Persarapan. Nah itu lalu ke nervus yang selanjutnya yaitu nervus oculomotorius, yaitu berbarengan dengan nervus keempat dan keenam, yaitu nervus cranialis, nervus abducens, dan nervus cranialis. Selanjutnya itu nervus oculomotorius, yaitu berbarengan dengan nervus yang keempat sama keenam, yaitu nervus cranialis, nervus trocalis, nervus abducens. Nah, yaitu untuk mengetes apakah lapang pandang mata pasien dengan menggunakan dengan jari. Bapak lihat ya Pak, matanya, kepalanya jangan bergerak ya Pak ya.
Setelah itu kita mengecek lapang pandang jarak antara penglihatan si pasien. Pak, ikuti mana? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Setelah itu lalu kita lanjut ke nervus trigeminus. Nervus trigeminus itu untuk mengetahui sistem persarapan lidah untuk mengetahui rasa. Bisa menggunakan gula. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada motorik, ada sensorik. Yaitu untuk sensorik itu untuk mengetahui rasa, sedangkan untuk motorik itu bisa mengerutkan pipi. Itu yang sensorik bisa mengerutkan rasa. Pak, bisa mengerutkan rasa Pak? Ini rasa apa Pak? Asam. Setelah itu kita kalau motorik itu bisa mengerutkan otot pipinya. Pak, bisa mengerutkan Pak? Yaitu nervus facialis. Nervus facialis itu dibagi dua, motorik sama sensorik. Kalau motorik, Bapak bisa menikan ininya, alisnya, mengangkat alisnya, mengerutkan pipi, menjulurkan lidah. Setelah itu langsung ke sensorik. Sensorik bisa menggunakan kapas untuk dan si pasien untuk menutup mata. Apakah bisa menutup mata, dan kalau bisa ada rangsangan bisa tunjuk ya Pak? Pak, menutup mata Pak. Nah, kalau sudah itu langsung kita ke lanjut nervus vestibulo-opticus, yaitu untuk nervus itu untuk mengetahui keseimbangan si pasien. Untuk mengetahui keseimbangan pasien, apakah Bapak bisa berdiri Pak? Bisa. Berdiri Pak. Bapak bisa mengangkat tangannya kayak gini Pak. Terus angkat kakinya satu Pak. Nah, setelah itu untuk mengetahui keseimbangan, apakah bapaknya bisa seimbang atau tidak, sudah Pak, bisa duduk kembali. Nah, setelah itu lalu kita ke tes pendengaran. Pak, apakah Bapak bisa duduk? Bisa. Silakan Pak duduk. Tes pendengaran itu dibagi 3, yaitu ada tes Rine, ada tes Weber, ada tes Webb. Tes Rine bisa bisa ditempelkan di tulang mastoideus, yaitu di sini, tulang di mastoideus, untuk mengetahui getarannya lebih pendek dari getaran pendengaran. Apakah Bapak kalau sudah tidak dengar bisa unjuk tangan Pak? Ya. Nah, setelah itu tes Weber, Rine. Setelah itu tes Weber, yaitu untuk mengetes apakah suara keseimbangannya kiri dan kanannya sama atau tidak. Gimana Pak suara kanan dan kirinya? Ya, terdengar. Terdengar. Setelah itu kita pengetesan dengan tes Weber. Itu dengan mengetes suaranya. Pak, kalau apakah bila tidak terdengar, bilang ya Pak. Setelah itu kita kemudian balikan lagi dari perawat ke pasien. Setelah itu kita ke nervus gluteus, yaitu setelah itu lanjut ke nervus gluteus, yaitu kita lihat daerah mulutnya.
Pak, kita bisa buka mulutnya Pak. Kita lihat apakah ada getaran atau tidak. Lalu setelah itu kita ini refleks menelannya. Pak, menelan Pak. Nah, setelah itu lalu kita lanjut ke nervus accessorius, yaitu refleks pundak. Untuk penekanan pundak, Bapak bisa angkat pundak kanannya Pak, pundak kirinya Pak, dua-duanya. Setelah itu lalu ke refleks hypogluteus. Pak bisa menjulurkan lidahnya, bisa mendorong pipinya kanan. Udah. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan refleks tendon. Bapak apakah mau duduk atau berdiri? Duduk. 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 Nah, itu pemeriksaan refleks tendon. Kasih bantal, tangan satunya di abdomen, dan satunya di atas bantal. Yang pertama itu refleks tendon. Refleks tendon bicep. Yang pertama refleks tendon bicep yaitu kita jarak di 5 cm atau 3 jari. Setelah itu lalu ketuk. Kalau ada pergerakan itu normal, kalau jika tidak ada pergerakan itu tidak normal. Yang selanjutnya itu refleks tricep. Refleks tricep yaitu di sepertiga tulang acromion, di tulang acromion. Lalu kita ketuk. Sama gitu, kalau ada pergerakan itu normal, jika tidak ada pergerakan itu tidak normal. Yang selanjutnya itu refleks brachiodialis, yaitu di pergelangan tangan. Kita ukur jaraknya yaitu 5 cm atau di 3 jari. Lalu setelah itu kita ketuk. Yang selanjutnya itu yaitu tentang pemeriksaan femoralis, yaitu berikan posisi pasien kakinya suruh menggantung di tempat tidur. Setelah itu lalu kita ketuk di bawah ini tulang patella. Jika tidak ada pergerakan itu normal, jika ada pergerakan itu jadinya itu refleks tendon axialis, yaitu tendon axialis. Kita ketuk di bagian sepertiga tumit. Apakah jika ada pergerakan itu normal, jika tidak ada pergerakan itu tidak normal. Pemeriksaan Babinski, kita memberikan rangsangan dari ujung tumit sampai ujung tunjuk kaki dengan alat yang tidak terlalu tajam. Jika si kakinya kalau diberi rangsangan kakinya menguncup ke gini itu normal, jika dianya memegar gini tidak normal. Itu pemeriksaan kaku kuduk, yaitu dengan tidak memberikan pasiennya bantal. Setelah itu lakukan fleksi leher. Lakukan fleksi leher, tangannya di bawah. Fleksi leher. Jika tidak ada penekanan itu normal, jika ada penekanan itu tidak normal. Langkah selanjutnya itu ke tanda kening. Lakukan fleksi kaki dengan diangkat dengan sudut 90 derajat atau lebih. Jika tidak ada penekanan itu normal, jika ada penekanan itu tidak normal. Setelah itu lalu ke pemeriksaan Babinski 1, yaitu pemeriksaan Babinski 1 sama dengan tadi pemeriksaan kaku kuduk, tapi kita melihat di kakinya. Jika pas kepalanya difleksikan ke atas, kakinya tidak ikut bergerak itu normal. Kalau diangkat ke atas kakinya ikut ke atas itu tidak normal. Lalu kita ke pemeriksaan selanjutnya itu Babinski 2, yaitu kita memfleksikan kakinya ke atas dengan cara atas dengan diangkat dengan 90 derajat. Jika kaki yang satunya ikut diangkat tapi yang satunya ikut keangkat itu dinyatakan tidak normal. Cukup itu saja yang pemeriksaan sistem persarapan. Setelah itu lalu kita tahap pendokumentasian. Lalu kita dokumentasikan mulai dari pemeriksaan sistem mata, refleks, setelah itu
kita dokumentasikan, kita tulis. Jika tidak adanya yang tidak normal, kita lakukan segera pencatatan dan berikan ke dokter. Selamat pagi.